Bertemu lagi dengan saya, Yosis Nurat. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistem navigasi pada Blender. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi Blender. Jadi ditampilkan di awal adalah objek dari cube. Ini objek cube. Kemudian ini objek untuk sistem pencahayaan, dan ini untuk kamera. Nah, untuk memilih masing-masing objek ini kita bisa melakukan dengan cara mengklik kanan. Nah, ini mengklik kanan. Di klik kanan pada tombol mouse, maka objeknya akan terpilih. Itu cara memilih objek pada aplikasi Blender. Kemudian untuk melihat tampilan dari objek yang ditampilkan ini, yaitu objek cube, kita bisa menggunakan fitur view. Jadi bisa melihat dengan tampilan dari left atau kiri, kemudian dari right kanan, kemudian dari belakang, dari depan, dari bagian bawah ataupun dari bagian atas. Nah, itu untuk mengatur atau melihat tampilan dari objek yang kita amati, atau juga bisa menggunakan shortcut menggunakan tombol keyboard. Untuk left menggunakan Ctrl numpad 3, untuk kanan numpad 3, untuk tampilan back Ctrl numpad 1. Ini bisa menggunakan tombol dari keyboard. Nah, baik, untuk melihat kembali ke awal kita bisa, atau juga kita bisa menggunakan tombol scroll dari mouse, yaitu diklik tombolnya, klik tahan, seperti ini, tahan, kemudian digeserkan, digerakkan. Nah, kita akan melihat tampilan di 3D-nya atau tampilan 3 dimensinya. Oke, ini adalah persepsinya. Baik, ini kalau kita kembali ke bagian atas, nah akan seperti ini lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah tampilnya seperti ini. Ya, itu cara menggunakan atau melihat tampilan dari objek yang kita amati. Kemudian tombol scroll pun bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil objek. Artinya melihat, zoom in dan zoom out. Kita coba, kita scroll. Nah, ini scroll ke depan, objeknya mendekat. Kemudian kalau scrollnya ke belakang, objeknya menjadi menjauh. Nah, ini mendekat, scroll depan, belakang, ini menjadi menjauh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada arah sumbu koordinat kartesius dengan 3 dimensi. Ini ada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, ini sumbu yang Y ini yang berwarna hijau ini bisa digunakan untuk menggeser objek ke arah sumbu Y, ataupun juga ini sumbu X ini untuk menggerakkan objek ke arah atas dan bawah sesuai dengan koordinatnya. Dan yang merah ini adalah sumbu X. Nah, ini akan bergerak sesuai dengan arahnya. Nah, itu fungsi dari sumbu koordinat X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan rotasi dari objek ini. Jadi caranya cukup dengan menekan tombol R. Nah, tombol R, kemudian diklik tombol R, kemudian digerakkan mouse-nya. Nah, ini merotasi. Oke, ini merotasi. Atau kalaupun kita akan merotasi sesuai dengan sumbu Y, kita bisa tekan R, kemudian tekan sumbu Y. Nah, maka objeknya akan berotasi dengan sumbu Y. Oke. Atau kita akan merotasi dengan sumbu Z, tekan R, kemudian tekan Z. Nah, maka ini merotasi benda sesuai dengan sumbu Z. Ataupun terhadap sumbu X pun sama, kita tekan R, kemudian X,
Nah, ini kita rotasi kembali. Ini sesuai dengan sumbu X. Itu untuk rotasi objek. Jadi menggunakan tombol keyboard dengan menekan tombol R atau rotation. Nah, selanjutnya untuk merubah ukuran objek. Merubah ukuran objek kita bisa dengan menggunakan menekan tombol S atau scale. Tekan tombol S scale. Kemudian mouse kita gerakkan. Nah, sehingga ini bisa membesar ataupun memperkecil objek. Itu mouse-nya cukup digeserkan saja. Kalau akan melepaskan fungsi scale-nya kita bisa menekan tombol escape. Jadi S ini untuk scale. Kemudian R ini untuk rotation. Ini untuk rotation. Nah, baik, selanjutnya saya akan tunjukkan untuk menggerakkan. Kita bisa menggunakan fungsi grab atau tekan tombol G pada keyboard, grab. Nah, maka ini objeknya kita bisa gerakan bebas, leluasa. Kalau tadi di awal kita menggerakkannya dengan cara menekan sumbu Z atau dengan menekan sumbu Y atau dengan menekan sumbu X. Nah, kalau dengan menggunakan grab kita bisa menggeserkannya dengan leluasa, dengan bebas. Nah, namun bisa juga kita akan menggerakkannya sesuai dengan sumbu Y. Kita bisa tekan G, kemudian tekan Y, nah, digeserkan, maka dia akan bergeser sesuai dengan sumbu Y. Kita tekan escape untuk melepaskannya, dan kita bisa rubah pindahkan ke sesuai dengan sumbu Z, tekan G, kemudian tekan Z, maka objek akan berpindah sesuai dengan sumbu Z. Nah, begitupun sama dengan sumbu X, kita tekan G, kemudian tekan X, nah, maka benda berpindah sesuai dengan sumbu X. Nah, baik, itu fungsi-fungsi navigasi yang bisa digunakan pada Blender. Kita akan bahas selanjutnya untuk merubah objek. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menambahkan objek. Nah, pada tampilan default dari Blender yang ditampilkan objek yang pertama adalah cube. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan objek lain. Nah, di sini ada kursor. Jadi kursor ini kalau kita klik kanan pada posisi ini, nah ini maka akan berpindah. Klik kiri, ini akan berpindah sesuai dengan posisinya. Nah, ini menunjukkan objek baru yang akan kita tambahkan. Nah, contoh, langsung saja kita coba, kita klik di sini. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita add object. Nah, kemudian kita klik add. Kemudian saya akan coba klik mesh, kemudian pilih circle. Maka objeknya akan ditempatkan di sini. Kemudian berikutnya kita klik lagi di sini, klik add, kemudian kita pilih misalkan silinder. Nah, maka objek silinder akan ditempatkan di sini. Oke. Nah, kita tambahkan lagi, misalkan di sini tambah satu objek lagi. Klik add mesh. Nah, ini masih banyak pilihan, ada cone, ada torus, ada cube, ada plane. Misalkan saya pilih yang cone. Nah, maka ini akan tersimpan objeknya di sini. Baik, nah sekarang kita akan coba rubah ukuran objeknya. Kita pilih scale, kita perkecil. Oke, ini pun sama, kita pilih, klik kanan, kemudian pilih scale, kita perkecil. Scale, kita perkecil. Oke, nah kemudian untuk menduplikasi objek kita bisa mengklik duplicate. Nah, ini objek satu, kita bisa klik duplicate. Ini objek kedua. Ini pun sama, kita klik kanan di cone, kemudian duplicate. Nah, ini duplikasinya, duplicate.
Nah, maka ini duplikatnya. Nah, untuk mengselect di awal kita sudah bahas bahwa memilih objek itu kita bisa menggunakan klik kanan pada objek yang kita pilih sehingga ini terpilih satu-satu. Nah, bagaimana kalau kita akan memilih lebih dari satu objek? Caranya bisa dengan menahan tombol shift kemudian klik kanan. Nah, seperti ini. Maka terpilih 3 objek. Untuk melepaskannya kita tekan tombol A. Nah, selanjutnya adalah teknik untuk memanipulasi objek. Jadi untuk memanipulasi objek kita bisa atur pada edit mode. Di sini ada 3 pilihan untuk melakukan pengeditan objek atau manipulasi objek. Pertama ada mode vertex, kedua ada edge select, dan ketiga ada face select. Nah, untuk yang mode pertama yang vertex, nah ini kita bisa memanipulasi objek dengan merubah pada bagian ujung-ujungnya. Nah, ini pada ujung ini kita bisa manipulasi seperti ini, kemudian ujung ini pun sama, kita bisa manipulasi ke sesuai dengan sumbu Z, atau ini sesuai dengan sumbu Y, atau kita tarik menjadi sumbu X. Nah, itu untuk yang mode pertama. Kemudian yang kedua ini adalah edge select. Jadi yang kita manipulasi adalah bagian rusuk dari atau garis-garis rusuk pada objek yang terpilih. Ini kita ubah sesuai dengan sumbu X atau tarik ke sumbu Z, dan sama pula dengan sumbu yang Y. Itu untuk yang mode kedua. Mode ketiga ini adalah face. Jadi face select. Jadi ini untuk kita bisa memanipulasi bagian face yang kita pilih. Jadi kalau misalkan ini akan dinaikkan sehingga menjadi tinggi, ataupun dikecilkan sehingga menjadi lebih rendah, ataupun sesuai dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, atau dengan sumbu X. Nah, itu 3 mode untuk memanipulasi. Kemudian selain dengan menggunakan ketiga objek ini, kita juga dapat melakukan pemanipulasi dengan menggunakan extrude. Nah, extrude, jadi kita klik extrude atau tekan huruf E, kita pilih dahulu bagian objeknya, kemudian kita pilih E. Nah, maka dia akan membentuk objek baru. Kalau kita pilih scale, nah pilih scale, maka bagian objeknya yang berubah. Oke. Nah, kita pilih extrude, nah maka ini akan menjadi objek baru. Nah, selanjutnya untuk memberikan tekstur pada objek ini, kita bisa merubah dahulu di mode edit mode. Ini kita lebarkan dulu. Nah, di sini ada untuk material, bagian materialnya kita bisa tambah material dahulu, klik new. Misalkan saya akan berikan material dengan warna merah. Nah, kemudian pada bagian diffuse kita pilih warna merah seperti ini. Kemudian tambah lagi, misalkan untuk yang warna hijau. Kemudian pada bagian diffuse kita pilih warna hijau. Nah, untuk merubah warna, jadi kita pilih bagian face-nya, kemudian misalkan pilih warna merah, kita klik sign, atau bagian face yang samping kita pilih warna hijau. Nah, sekarang bagian face-nya sudah berubah teksturnya. Untuk melihatnya kita bisa klik pada bagian render, klik menu render. Nah, ini hasil dari pemberian warna pada face. Oke, mungkin itu sedikit tutorial singkat tentang cara penggunaan Blender. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya, Yosis Nurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.